Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Kali ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang bentuk aljabar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari sebagai berikut. Tujuan dari video ini, setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat menentukan unsur-unsur aljabar dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Mungkin kalian sudah pernah membaca siapa penemu bentuk aljabar? Nah, beliaulah penemu bentuk aljabar, yaitu dikenal dengan Bapak Al-Khawarizmi. Beliau adalah penemu aljabar. Selain menemukan aljabar, beliau juga menemukan angka atau bilangan 0. Nah, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau adalah ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Ayo, siapa yang mau menjadi Bapak Al-Khawarizmi berikutnya? Belajar yang giat dan tekun ya. Kemudian mungkin kalian juga pernah bertanya, apa sih bentuk aljabar itu? Ya, jadi sebelum kalian belajar, kalian harus tahu apa itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Kalimat matematika yang ada simbol-simbolnya. Ya. Nah, kalimat matematika atau simbol-simbol itu intinya disebut dengan unsur-unsur aljabar. Ada suku, kemudian ada konstanta, ada variabel, koefisien, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Nah, sebelum lanjut, yuk yang belum klik like terlebih dahulu. Kemudian yang subscribe-nya masih berwarna merah, tulisannya berwarna merah, jangan lupa klik subscribe-nya sampai tulisannya berubah menjadi abu-abu. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada gambar apa? Apel. Iya, sebuah apel. Adakah bilangan yang bisa mewakili untuk menuliskannya? Iya, ada 1. Karena jumlah apelnya ada 1. Kemudian yang ini. Gambar apa? Ya, 3 buah apel. Bilangannya ada yang bisa mewakili? Iya, 3. Karena jelas jumlahnya ada 3. Nah, kalau yang ini, apakah itu? Ya, sekeranjang apel. Bisa kalian tentukan jumlahnya? Yang di atas bisa dihitung ya. Tapi yang di bawah kita belum bisa menentukan berapa jumlah apel dalam keranjang itu. Nah, untuk menyatakan jumlah apel dalam keranjang tersebut, kita gunakan simbol. Ya, simbol yang kita gunakan di sini adalah huruf abjad dari A sampai Z. Dan penulisannya dengan huruf kecil ya. Nah, kalau kita misalkan satu keranjang apel itu dengan K, maka kita bisa tuliskan menjadi 1K atau K saja. Nah, kalau ada 2 buah keranjang apel, ya, 2 keranjang apel, maka kita tuliskan dengan 2K. Nah, kalau yang ini sekardus apel atau sekotak apel. Ada berapa jumlahnya? Banyak ya. Kita belum bisa menentukan berapa banyak isi apel dari sekotak apel tersebut. Nah, kita bisa simbolkan dengan huruf juga. Misal dengan T, jadi 1T atau kita tuliskan dengan T saja. Nah, kalau apelnya ada 3 kotak, 3 kotak apel. Kalau tadi 1 kotak apel kita simbolkan dengan T,
maka 3 kotak apel kita simbolkan dengan 3T. Nah, bagaimana? Berapa jumlah semua keseluruhan dari apel-apel yang ada di sini? Kita bisa tuliskan penjumlahan dari keseluruhan apel-apel yang ada di gambar ini sebagai berikut. Ya, 1 apel ditambah 1 keranjang apel ditambah 1 kotak apel ditambah 3 apel ditambah 2 keranjang apel ditambah 3 kotak apel. Ya. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. Ya, kalimat matematika yang dituliskan dengan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Yang belum diketahui adalah tadi 1 keranjang apel dengan 1 kotak apel. Nah, bagian-bagian dari bentuk aljabar itu ada 1K, T, 3, 2K, dan 3T. Itulah yang disebut dengan suku. Jadi berbeda dengan suku dalam ilmu IPS ya. Kalau suku itu bagian dari penduduk ya. Ada suku Jawa, Sunda. Kalau ini adalah bagian dari bentuk aljabar. Kemudian di situ ada K dan T. Tadi huruf yang kita gunakan untuk simbol. Nah, huruf yang kita gunakan untuk simbol itu disebut dengan variabel. Simbol pengganti bilangan yang belum diketahui. Kemudian ada yang sudah diketahui tadi 1 dan 3 yang sudah jelas nilainya. Itulah yang disebut dengan konstanta. Kemudian ada 2. Lihat 2 di 2K. 2 di 2K itu disebut dengan koefisien dari K. Kemudian ada K dengan 2K. Kemudian T dengan 3T, itulah yang disebut dengan suku sejenis. Apa di situ cirinya? Ya, variabelnya sama. Suku yang variabelnya sama disebut dengan suku sejenis. Kemudian suku yang variabelnya tidak sama, misalkan K dengan 3T, disebut dengan suku tidak sejenis. Bisa dipahami ya bentuk aljabarnya, unsur-unsurnya? Oke, kita lanjutkan ke bentuk aljabar untuk tadi yang terdiri dari beberapa suku. Untuk bentuk aljabar satu suku artinya hanya satu suku, misal 2K, ya, itu disebut dengan monomial. Kemudian yang terdiri dari 2 suku disebut dengan binomial, yang terdiri dari 3 suku disebut trinomial, dan yang lebih dari 3 suku atau banyak suku disebut dengan polinomial. Ya, ini nama-nama bentuk aljabarnya. Selanjutnya kita akan pahami lagi tentang bentuk aljabar. Nah, ini ada bentuk aljabar 2x ditambah 4. Ada berapa suku? Iya, ada 2 suku, yaitu 2x dan 4. Disebut apa tadi 2 suku? Binomial. Nah, 2x dan 4 inilah yang disebut dengan suku. Ya. Nah, 2x dan 4 itu disebut suku. Duanya itu disebut dengan koefisien. 2 di depan X, 2 di depan huruf X disebut dengan koefisien. X di sini disebut dengan variabel, ya. Dan 4 adalah konstanta. Bisa dipahami ya, mana itu suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Oke, selanjutnya tentang penyederhanaan bentuk aljabar. Jadi aljabar ini juga bisa disederhanakan. Syaratnya sukunya harus sejenis. Ya. Bentuk aljabar tadi yang apel-apel tadi,
1 ditambah K ditambah T ditambah 3 ditambah 2K ditambah 3T. Perhatikan di sini ada suku-suku yang sejenis. Suku yang variabelnya sama. Kalian perhatikan 1 dengan 3. Sejenis ya, berupa angka semuanya. Kemudian K dengan 2K, T dan 3T. Nah, yang sejenis ini bisa kita sederhanakan. Kita kumpulkan dulu atau kita dekatkan dulu yang sama. Nah, kita dekatkan 1 ditambah 3, kemudian ditambah K, ditambah 2K, ditambah T, dan ditambah 3T. Jadi yang sama-sama ini kita dekatkan. Kemudian yang sudah kita dekatkan, yang sama ini kita kumpulkan. 1 kita tambahkan dengan 3, kemudian K kita tambahkan dengan 2K. Nah, penambahannya yang kamu lakukan adalah koefisiennya. Ingat, K itu artinya K-nya ada 1, jadi koefisiennya 1. 1 ditambah 2, K, kemudian dalam kurung 1 ditambah 3, T. Jadi yang kalian tambahkan adalah koefisiennya. 1 ditambah 3. 1 apel ditambah 3 apel ada 4 apel. Kemudian 1 keranjang ditambah 2 keranjang apel jadi 3 keranjang apel. 1 kotak apel ditambah 3 kotak apel jadi 4 kotak apel. Sehingga bentuk sederhananya adalah 4 ditambah 3K ditambah 4T. Ya, ini sudah sederhana dan sudah tidak bisa disederhanakan. Kecuali nanti K dan T-nya sudah diketahui nilainya. Nanti kan kita pelajari lagi. Ini kalau semuanya positif. Nah, bisa jadi kalian menemukan bentuk aljabar ada negatifnya. Misal, 3P ditambah 4Q dikurang 5 ditambah 6P dikurang 7Q ditambah 8. Pertama, kalian perhatikan dulu yang sejenis. Di sini yang sejenis adalah 3P dengan 6P. Kemudian 4Q dengan negatif 7Q dan negatif 5 dengan 8. Kita kumpulkan dulu yang sejenis, kita dekatkan yang sejenis. Dan ingat, perhatikan tanda yang mau kalian pindahkan. Ya, kalau pengurangan berarti dia negatif. Kita bisa kumpulkan menjadi 3P ditambah 6P ditambah 4Q dikurang 7Q. Ingat, 7Q-nya negatif. Kemudian negatif 5 ditambah 8. Nah, baru kita kumpulkan yang tadi, koefisiennya kita kelompokkan. 3P dengan 6P menjadi 3 tambah 6. 4Q dengan negatif 7Q jadi 4 dikurang 7. Negatif 5 ditambah 8. 3 tambah 6, 9. 4 kurang 7, negatif 3. Kemudian negatif 5 ditambah 8 adalah 3. Sehingga bentuk sederhananya menjadi 9P dikurang 3Q ditambah 3. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, bentuk aljabar juga bisa ditentukan nilainya. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, bentuk aljabar bisa kita sederhanakan kembali, bisa kita hitung nilainya jika nilai dari variabel yang sudah ada sudah kita tentukan nilainya. Ya, jadi variabelnya sudah ada nilainya. Misal tadi 1 ditambah K ditambah T ditambah 3 ditambah 2K ditambah 3T, kita sederhanakan menjadi 4 ditambah 3K dan tambah 4T. Jadi 4 apel ditambah 3 keranjang apel ditambah 4 kotak apel. Jika kita sudah mengetahui banyak apel dalam keranjang ada 15 dan banyak apel dalam kotak ada 100, maka kita bisa menentukan nilai dari bentuk aljabar tersebut. Ya, jika K sama dengan 15 dan T sama dengan 100, maka bentuk aljabar tadi bisa kita tuliskan menjadi 4 ditambah
3K artinya 3 kali K. K-nya tadi 15, berarti 3 kali 15 ditambah 4T. 4T artinya 4 kali T. T-nya 100, berarti 4 kali 100. Ya, 4 kali 100, 400, 3 kali 15, 45. Berarti kita tuliskan 4 ditambah 45 ditambah 400. Seluruhnya adalah 449. Jadi apel keseluruhan yang ada ilustrasi di gambar depan tadi seluruhnya ada 449 buah. Banyak ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selamat belajar. Jangan lupa yang tadi belum subscribe, klik subscribe-nya, kemudian tekan tombol lonceng sehingga kalian dapat notifikasi untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.